Takut karena memang di sini tidak menggunakan ataupun alat bantu dari jin, jadi memang tidak ada yang namanya musyrik, itu tidak ada sama sekali. Jadi memang Anda di sini diharuskan memang berserah diri dan juga pastinya berdoa ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada Ibu Makno nih Bu ya, mungkin ada yang ditanyakan nggak Bu kepada Pak Ustadz Sony ini sebenarnya bagaimana cara yang harus dilakukan lagi agar vertigo itu kan memang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya Bu ya. Mungkin ada yang tanyakan Bu, silakan Bu. Ya, selama ini kan di samping kita ini Pak Sony itu menganjurkan ada yang makanan yang kita harus kurangin, seperti kacang-kacang, lemak, terus apa itu. Ya, jadi kita harus menjaga juga, jadi jangan sampai apa ya, kalau bisa jangan sampai kambuh lagi lah gitu kan ya, kita jaga dan kita, ya itu satu-satunya berdoa lah. Berdoa ya Bu ya. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanya kepada Pak Ustadz nih Bu sebenarnya, Pak Ustadz ini apalagi nih harus saya lakukan nih gitu. Ya, selama ini kan Pak Ustadz selalu menganjurkan kita menjalankan hidup ini ya sesuai dengan apa yang ini ya Pak ya. Bagaimana itu? Ya, saya pikir ini satu bentuk percayaan yang tersirat ya dari Ibu Maknun bahwa hidup di alam dunia ini supaya apa? Supaya kita jangan sampai mau dikuasai oleh kotoran-kotoran hati tadi. Kenapa? Karena sekali kotoran hati itu menguasai diri kita, dia akan membuat tabir atau dinding yang tebal kan di depan kita. Akibatnya kita menjadi manusia yang berat menjalani kehidupan ini, dan akibat lebih parah lagi kita menjadi manusia yang gampang sakit. Nah, lawan kata daripada itu semua kan artinya bahwa kita dalam hidup ini harus sering melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang jauh lebih rileks. Kenapa? Karena kita tidak dikuasai oleh ego diri. Ya. Nah, pada saat kita menjadi manusia yang lebih rileks, insya Allah kesehatan itu lebih terjaga. Kalau toh kita sakit, insya Allah kita akan gampang ditunjukkan oleh ilahi. Hati kita pun gampang dituntun oleh ilahi, menuju tempat-tempat yang nyaman, menuju tempat-tempat yang bisa memberikan kesembuhan buat kita. Kenapa? Karena itulah memang harganya orang-orang yang hatinya tuh baik. Sebab itu janji Allah dalam kitab suci kan, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Kalau segumpal daging atau hati itu baik, itu energi ilahi gampang masuk. Nah, kalau energi ilahi gampang masuk, nah kan subhanallah luar biasa sekali. Kita kan banyak sekali melihat bagaimana Allah itu membukakan pintu kun fayakun dalam kisah yang sudah pernah dengar di dalam kitab suci. Nah, itu semua sumbernya ada di hati tadi. Nah, mungkin itulah yang ingin saya jawab ya dengan pertanyaan tersirat tadi, bahwa pola hidup seperti apa? Sudah barang tentu singkatnya, terus perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita sendiri. Selalu terus berperang ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, ini mungkin ada juga nih pemirsa yang menanyakan sebenarnya seperti apa sih terapi yang dilakukan di terapi kolbu, tapi nanti ya Pak Ustadz ya dijawab ya. Ya pemirsa, tunggulah jawabannya, tetaplah bersama kami dalam terapi kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak pasien yang menderita gangguan mami di daerah payudara, ternyata setelah kita deteksi itu di kepala, kiri atau kanan, itu sesuai. Didik anak-anak yang kita cintai dengan ilmu Al-Fatihah, agar jangan sampai anak kita terkena kanker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu, dan pemirsa, Terapi Kolbu ini bukannya setiap hari ya, dari jam 9 hingga jam 8 malam, dan bahwa perlu diingat bahwa di Terapi Kolbu ini tanpa yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, pemijatan, jarum suntik, operasi ataupun menjual ayat-ayat Al-Quran, bahkan tidak menggunakan bantuan jin sedikit pun. Baik Pak Ustadz, ini mungkin orang juga berpikir, ini sebenarnya seperti apa sih di terapinya tanpa menggunakan jamu, tanpa menggunakan obat, seperti yang Ibu Maknun ini lakukan juga kan pastinya Ibu datang ke sana malah berdoa ya Bu, yang dilakukan adalah berdoa dan berpasrah diri ya Bu ya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Iya, ini satu pertanyaan yang bagus, luar biasa sekali ya dari Mbak Tetra, yang saya pikir dalam sekali pertanyaan ini jawabnya. Begini, di terapi kolbu itu kenapa kita tidak menggunakan itu semua? Karena satu yang harus kita ingat bahwa manusia sakit itu akibat tadi ya, bahwa dicoba terus kemudian karena diazab atau karena sedang dekat dengan ajal. Nah, tiga-tiganya ini kan yang bisa merubahnya Allah. Ya, Allah hanya mau melakukan perubahan kalau manusia itu melakukan ikhtiar dan berdoa. Nah, di sini ikhtiar, kata-kata ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar tuh bisa macam-macam ya. Ada yang melakukan ikhtiar lewat jamu, itu bagus ya. Saya tidak kata tidak bagus, bagus. Ada yang melakukan ikhtiar lewat jarum suntik, itu bagus ya. Jadi bermacam-macam ikhtiar plus doa. Nah, kebetulan kami dari terapi kolbu, kami melakukan ikhtiarnya itu lewat meditasi. Lewat meditasi. Nah, meditasi seperti apa yang kita lakukan terhadap para pasien? Itu adalah meditasi keheningan. Nah, keheningan seperti apa? Keheningan akibat itu sebuah hati tadi yang kita seorang penterapi itu kan dia harus sering perang melawan kotoran hatinya, sehingga hatinya itu akan memancarkan inner beauty, cahaya-cahaya basmalah. Nah, di tengah keheningan itulah disalurkan cahaya-cahaya basmalah itu ke tubuh para pasien. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar kita di tubuh para pasien. Nah, alhamdulillah ternyata ikhtiar itu ternyata manjur juga gitu loh. Inilah makanya saya selalu katakan bahwa ikhtiar itu bermacam-macam ya. Bisa lewat obat, bisa lewat jarum suntik, macam-macam ikhtiar tadi ya. Nah, kebetulan kami di terapi kolbu kami melakukan ikhtiar lewat meditasi. Sehingga karena ini lewat meditasi ya tidak diperlukan jamu, tidak diperlukan obat, tidak diperlukan jarum suntik, tidak diperlukan ayat-ayat, dan tidak diperlukan bantuan jin. Memang tanpa yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, jadi memang Ibu juga terbebas ya Bu ya dari yang namanya racun-racun ya Bu ya. Iya. Baik Bu, mungkin ada yang sampaikan Bu kepada pemirsa semua nih Bu mengenai pengalaman Ibu, silakan Bu. Ya, kalau saya rasakan selama ini bahwa untuk pengobatan kayak seperti saya alami ini vertigo yang udah Menahun apa ya? parah-parah bener gitu perasaan saya, emang bener udah nggak bisa tidur, udah sakit, nggak bisa makan. Nah, itu jadi apa? Dan saya merasakan bahwa benar-benar setelah di terapi kolbu itu kayaknya lebih apa ya? Jadi nggak lebih simpel dan lebih apa sih, lebih cepat sembuhnya ya. Kalau kita berobat kan minimal minum obat tuh 3-4 hari baru itu berasa. Kalau ini begitu pulang udah langsung enteng kepalanya, udah langsung bisa tidur tanpa hanya dengan minum diolesin kita olesin minyak terus minum air itu perasaan kita tenang, kayaknya jadi nyaman gitu. Nah, akhirnya ya saya anjurkan ya kalau memang ada yang sama seperti ini
nggak ada salahnya dicoba dengan yakin dan dengan doa itu insya Allah ya kita akan mendapatkan apa ya kenyamanan dan apa itu dan bisa sembuh lah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Bu, yang saya rasakan selama ini jauh sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Jauh sekali ya Bu ya Jauh sekali ya perbedaannya, Bu, ya. perbedaannya. Iya, mungkin pemirsa ini bisa diambil hikmahnya dari apa yang dilakukan oleh Ibu Ma'nun ini memang adalah satu, yakin. Anda harus yakin apa yang Anda lakukan, Anda harus yakin sebenarnya Anda berobat kemana, dan yang pastinya berusaha dan juga yang pastinya berdoa. Nah, baik nih Pak Ustadz, mohon maaf ini karena memang sudah di penghujung acara Pak Ustadz, ada doa yang disampaikan, silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, dari obrolan kita ini dapat kita simpulkan pentingnya kita dalam hidup ini terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita, sehingga insya Allah suatu hari nanti kita bisa menjadi manusia-manusia yang berserah diri kepada ilahi atau kepada sang pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, itulah tujuan hidup kita manusia di muka bumi ini, adalah menjadi manusia-manusia yang berserah diri secara total kepada pemilik alam jagat raya ini. Sebab ternyata memang benar bahwa surga memang tiketnya tidak gampang. Karena itu kita harus terus berjuang dan berjuang sehingga suatu hari kelak sekali lagi kita dapat menjadi manusia-manusia yang berserah diri. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya selalu di dalam doa saya selalu menyertakan 3, yaitu saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa saya dikabulkan. Dan yang ketiga, selalu saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Rob atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rob, Engkaulah pencipta kami. Di kehidupan kami yang sangat singkat ini, sangat-sangat singkat ini, kami harus berjuang melawan diri kami agar kami menjadi manusia-manusia yang berserah diri kepadamu. Sangat sulit perjuangan ini, Rob. Bantulah kami di dalam perjuangan ini. Sekali lagi kami mohon, bantulah kami di dalam perjuangan ini sehingga kami berhasil menjadi manusia-manusia yang berserah diri. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh sehingga kami kelak bisa menjadi manusia-manusia yang berserah diri. Dan sekiranya kami telah menjadi manusia-manusia yang berserah diri, tetapkanlah kami di sana untuk selama-lamanya hingga kami menghadapmu untuk mempertanggungjawabkan semua dari kehidupan kami. Sekali lagi kami mohon, tunjukkanlah kami jalan untuk menjadi manusia-manusia yang berserah diri, dan tetapkanlah kami menjadi manusia-manusia yang berserah diri untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Ibu Ma'nun ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya pemirsa, berserah diri bukan berarti pasrah tanpa melakukan apapun, tapi berserah diri Anda harus melakukan niat, doa, dan berikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Terapi Kolbu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di JAK TV. Saya Terna Mayasari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.